Oke, presentasi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Jessica. Kepada Jessica dipersilakan. Baik, terima kasih Ardi. Izin share screen ya. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica Sasmita, nomor induk mahasiswa 2111001111 dari program studi manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam pengertian politik, integrasi nasional adalah integrasi berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam kesatuan wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Sedangkan dari segi antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian diri dengan berbagai faktor budaya untuk mencapai keselarasan fungsi-fungsi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintah yang hubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. Selanjutnya, konsep integrasi nasional secara horizontal. Mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Bagaimana membangun identitas nasional yang sama meskipun kelompok masyarakat, agama, suku, dan identitas yang berbeda-beda. Konsep integrasi nasional. Konsep dan pengertian umum integrasi nasional ini adalah suatu upaya atau proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu negara untuk menciptakan kerukunan dan kerukunan nasional. Integrasi nasional paling penting untuk terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Di Indonesia, konsep integrasi nasional dari masa lalu sudah gencar diterapkan mengingat latar belakang etnis dan budaya masyarakat Indonesia. Pencapaian persatuan nasional merupakan kebutuhan penting dan mutlak untuk menciptakan kerukunan berbangsa dan bernegara di tanah air. Syarat integrasi nasional. Yang pertama, adanya kesadaran massa. Syarat utama untuk membangun integritas dan persatuan nasional adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Yang kedua, kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Syarat-syarat berikutnya adalah terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujui aturan hidup yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya nilai dan norma yang berlaku. Integritas nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi asimilasi adalah bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau lebih yang menghilangkan ciri-ciri budaya yang asli yang diterima masyarakat. Yang kedua, integrasi akulturasi adalah perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di lingkungannya. Yang ketiga, integrasi normatif adalah integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Yang keempat, keterpaduan perangkat merupakan keterpaduan yang terbukti merupakan hasil kesatuan individu dalam masyarakat.
Yang kelima, integrasi idealis adalah integrasi yang dilakukan dan dibuktikan dengan ikatan spiritual yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang keenam, integrasi fungsional adalah integrasi yang berlangsung untuk fungsi tertentu semua pihak dalam masyarakat. Selanjutnya ada faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, ada perasaan persatuan dan perjuangan. Salah satu faktor dan kontributor integrasi dan persatuan nasional adalah perasaan berbagi nasib dan persahabatan yang sama. Ini dimulai pada masa kolonial ketika orang Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun kelas bersatu untuk kemerdekaan dari keinginan yang sama. Yang kedua, keinginan persatuan. Salah satu peristiwa yang menunjukkan keinginan Indonesia untuk bersatu adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia ingin bersatu dengan semangat juang yang sama sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang ketiga, ada cinta tanah air. Faktor-faktor yang mempengaruhi integritas nasional juga disebabkan oleh kecintaan masyarakat Indonesia terhadap tanah air. Hal ini terbukti sampai hari ini dalam perjuangan penaklukan, pemeliharaan, dan pendudukan Republik Indonesia. Selanjutnya ada faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, ada masyarakat Indonesia yang beragam. Masyarakat yang sangat beragam dan mencakup berbagai suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan terbukti ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang menghambat integrasi bangsa karena perbedaan yang tegas. Yang kedua, pemahaman etnosentrisme yang kuat. Etnosentrisme yang kuat adalah bentuk fanatisme kelompok etnis yang mengakui budaya mereka lebih unggul daripada budaya lain. Hal ini memungkinkan semua suku bangsa Indonesia untuk percaya bahwa budaya mereka lebih unggul dari suku-suku lainnya. Situasi ini dapat menjadi ancaman bagi integrasi nasional. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, tantangan dalam melaksanakan integrasi nasional adalah ketimpangan pembangunan wilayah Jawa dan Indonesia bagian barat mungkin lebih berkembang daripada Indonesia bagian timur. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dengan beberapa pemangku kepentingan. Selanjutnya ada contoh kasus integrasi nasional. Contohnya, larangan beribadah bagi para biksu di Tangerang. Seorang biksu dan umatnya dilarang beribadah di Desa Babat, Kecamatan Legok, Tangerang, viral di media sosial. Kejadian ini berawal dari adanya penolakan warga atas rencana kegiatan kebaktian umat Buddha dengan melakukan tebar ikan di lokasi danau bekas galian pasir di Kampung Kebon Baru, Desa Babat. Masyarakat juga sempat meminta Mulyanto Nurhalim selaku biksu di kampung tersebut untuk pindah dari sana. Pasalnya warga resah karena melihat biksu tersebut melakukan ibadah dengan mengundang jemaah dari luar, hingga menganggap biksu tersebut akan mengajak orang lain untuk masuk agama Buddha. Namun warga ternyata salah paham karena yang datang ke situ sekedar memberi makan biksu saja. Meski demikian, kejadian ini telah diselesaikan secara kekeluargaan usai polisi dan seluruh elemen masyarakat setempat melakukan musyawarah. Solusi dari kejadian tersebut adalah seharusnya warga tidak boleh mengusir seorang biksu karena biksu itu sudah memiliki KTP dan memiliki hak tinggal di kediamannya. Warga salah paham karena mereka menyimpulkan bahwa biksu itu ada niatan untuk rumahnya akan dijadikan tempat ibadah umat Buddha. Seharusnya warga harus mengetahui kebenarannya terlebih dahulu sebelum terjadinya salah paham seperti ini. Biksu bukannya ingin rumahnya dijadikan tempat ibadah umat Buddha, melainkan biksu tersebut sering dikunjungi umat Buddha karena untuk memberi makan kepada biksu dan meminta didoakan, bukan melaksanakan kegiatan ibadah seharusnya. Kita bisa memaklumi karena seorang biksu tidak boleh pegang uang dan membeli makanan sendiri. Dan akhirnya warga sepakat menyatakan permasalahan selesai dan saling menyadari kesalahan yang ada di kemudian dan
saling memaafkan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya Jessica. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tentang integrasi nasional. Bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam menjaga integrasi nasional di Indonesia? Baik, terima kasih Maulia atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Maulia. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam menjaga integrasi nasional? Sikap kita sebagai mahasiswa bisa saling menghargai perbedaan, menghilangkan sikap primordialisme atau loyalitas berlebihan yang mengutamakan serta menonjolkan kepentingan suku, ras, agama, daerah, ataupun keluarga. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan gotong royong dan ketertiban dunia. Bagaimana Maulia? Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Jessica. Jadi kan di negara Indonesia ini kan banyak tuh beragam perbedaan kan, baik dari segi suku, ras, agama, budaya maupun kebudayaan kan. Nah, yang saya lihat di masyarakat Indonesia ini sekarang, mereka itu masih membeda-bedakan ras tersebut loh. Nah, menurut Jessica, bagaimana sih tindakan Jessica dalam meminimalisir perbedaan tersebut agar masyarakat itu berpikir bahwa kita tuh sama loh, kayak Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Nanda. Tindakan yang saya ambil adalah kita harus saling toleransi antar perbedaan dari ras, agama itu. Jadi kalau kita saling toleransi atas perbedaan itu, menurut saya itu akan menjadi kita jadi nggak berpikir kalau perbedaan itu terlalu muncul gitu. Jadi harus saling toleransi kalau menurut saya. Bagaimana Nanda? Baik, terima kasih Jessica. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Stosa, NPM saya 211-101-1080. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang integrasi nasional. Nah, yang pertama adalah pengertian integrasi nasional. Apa sih itu integrasi nasional? Jadi, integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Integrasi nasional merupakan upaya penyatuan berbagai perbedaan seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk satu kesatuan. Yang kedua adalah konsep integrasi nasional. Secara umum, konsep integrasi nasional dibagi dalam dua macam. Yang pertama adalah konsep vertikal dan konsep horizontal. Konsep integrasi nasional horizontal meliputi cara-cara mempersatukan rakyat Indonesia yang beragam latar belakang, serta cara membangun identitas nasional. Sehingga masyarakat yang mempunyai latar belakang beragam, golongan agama, dan etnis bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan konsep integrasi nasional vertikal meliputi cara-cara yang akan ditempuh suatu bangsa dalam
memproses persatuan rakyat dengan pemerintah. Nah, yang ketiga adalah syarat integrasi nasional. Yang pertama, berhasil tidaknya integrasi nasional sangat bergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama adalah terpenuhinya kebutuhan setiap anggota masyarakat oleh anggota masyarakat lainnya. Terciptanya kesepakatan bersama mengenai macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Nah, yang ketiga adalah nilai dan norma sosial yang ada dijadikan sebagai aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Nah, materi keempat adalah manfaat menerapkan integrasi nasional. Yang pertama, menumbuhkan kesetiaan nasional, menciptakan kesetiaan baru. Interupsi Budi. Ini slide-nya nggak ini ya, kok nggak jalan ya? Gimana? Slide-nya nggak jalan. Bentar. Udah? Coba di scroll. Oke, Sudah? Udah bisa. Udah. Udah. Nah, materi selanjutnya adalah manfaat menerapkan integrasi nasional. Yang pertama adalah menumbuhkan kesetiaan nasional, menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas nasional, menumbuhkan rasa nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa tenggang rasa, toleransi, gotong royong, dan solidaritas, dan yang terakhir adalah menghargai perbedaan. Yang kelima adalah bentuk ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang memuat nilai-nilai luhur bangsa. Namun, bukan tidak mungkin paham lain seperti komunisme dan liberalisme akan mengambil alih. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Terkadang, negara asing melakukan intimidasi, provokasi, atau blokade politik untuk menekan negara lain. Namun, dari dalam negeri, tindakan makar atau kudeta yang berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan juga menjadi ancaman yang nyata. Yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Salah satu contoh ancaman di bidang ekonomi yaitu timbulnya kesenjangan sosial sebagai akibat dari persaingan bebas, baik sektor ekonomi rakyat semakin berkurang, serta angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya berasal dari dalam negeri, antara lain persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Sementara itu, ancaman berdimensi sosial budaya yang bersumber dari luar negeri yaitu konsumerisme, hedonisme, individualisme, dan westernisasi. Yang kelima ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan nasional dapat berupa agresi militer, pelanggaran kedaulatan wilayah, terorisme, pemberontakan bersenjata, dan spionisme. Selanjutnya, ancaman integrasi politik dalam negeri bertujuan untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Bentuk ancaman integrasi di bidang politik yang lain adalah separatisme yang timbul dari dalam negeri. Separatisme bisa menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan politik tanpa senjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional, walaupun pada dasarnya konsep integrasi nasional secara politis mengandung arti. Tetapi ancaman tentu bisa merusak sebuah keutuhan bangsa. Itulah yang perlu kita ketahui tentang integrasi nasional, terutama dalam bidang politik. Pada dasarnya konsep integrasi nasional secara politis mengandung arti, namun bisa salah menerapkannya akan menjadi sebuah ancaman, baik ancaman dari politik luar negeri atau dalam negeri. Selanjutnya, ancaman integrasi politik luar negeri. Pada dasarnya, konsep integrasi nasional secara politis mengandung arti. Namun bagaimana bila hal tersebut malah menjadi sebuah ancaman? Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ada banyak sekali bentuk ancaman militer berdimensi politik. Dan ancaman tersebut antara lain, yang pertama intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Hal ini tentu bisa menyusahkan bangsa Indonesia, bahkan bisa menimbulkan sebuah perpecahan antar bangsa. Selain itu,
ancaman politik luar negeri bisa dianggap serius loh, seperti peperangan dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir ada contoh kasus tentang integrasi nasional pada bidang ekonomi. Seperti yang sudah kita lihat tadi, ancaman terhadap integrasi nasional ada banyak bidang, salah satunya adalah bidang ekonomi. Pandemi dan integrasi nasional. Ancaman COVID-19 bagi integrasi nasional di Indonesia di bidang ekonomi. Coronavirus atau COVID-19 sudah menjadi masalah bagi semua orang. Walaupun belum terdampak atau merasakan penyakitnya secara langsung, banyak orang sudah mulai sadar bahwa COVID-19 merupakan hal yang tidak bisa diremehkan. Di Indonesia sendiri, virus ini sudah menginfeksi lebih dari 1.000 orang dan memakan hingga ratusan korban. Dampak COVID-19 yang paling terasa bagi Indonesia adalah di bidang ekonomi. Indonesia merupakan negara berkembang, walaupun pernah dinyatakan jika negara Indonesia sudah menjadi negara maju. Tetapi banyak indikator yang belum terpenuhi untuk membuat Indonesia disebut sebagai negara maju, dan masih banyak tujuan yang harus diwujudkan untuk menjadi negara yang sejahtera. Akibat mewabahnya virus corona, tujuan-tujuan tersebut terpaksa harus tertunda sementara untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh virus ini. Yang pertama ada pendapatan bisnis menurun. COVID-19 menyebabkan banyak bisnis, terutama bisnis kecil, mengalami penurunan pendapatan dan bahkan merugi. Banyak perusahaan yang terpaksa untuk memberhentikan banyak karyawannya supaya dapat bertahan di tengah pandemi. Yang kedua ada IHSG rontok. Ancaman selanjutnya adalah anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Setiap harinya IHSG menunjukkan warna merah darah. Hal ini disebabkan oleh ketakutan investor dalam menginvestasikan dananya ke perusahaan karena situasinya tidak stabil. Mereka cenderung beralih ke aset yang cenderung aman seperti emas. Yang ketiga, anjloknya nilai rupiah. Akibat dari kepanikan pasar global, nilai rupiah turun hingga 16.000 rupiah per dolar US. Untungnya dalam hal ini, pemerintah bisa segera menangani dan membuat nilai rupiah naik menyentuh angka 15.800 rupiah per dolar. Ekspor impor terganggu. Sejumlah negara mengurangi hingga memberhentikan ekspor guna mencukupi kebutuhan negara mereka dalam perang melawan pandemi ini. Supply tidak sebanding dengan demand. Akibat banyaknya informasi terkait dengan COVID-19 yang beredar, masyarakat pun panik dan menghabiskan berbagai barang kebutuhan yang ada di toko. Hal ini bisa merugikan masyarakat di tingkat ekonomi menengah ke bawah. Karena begitu barang kebutuhan langka, maka harganya akan melonjak. Jika tidak segera diantisipasi, hal ini dapat membahayakan perekonomian Indonesia. Yang terakhir adalah sektor pariwisata terancam. Sudah pasti sejak aturan social distancing diterapkan, maka sektor pariwisatalah yang paling terancam. Hingga pandemi ini berakhir, jumlah wisatawan akan tetap berkurang. Nah, ini adalah solusi yang dapat kita ambil untuk menangani kasus tentang integrasi nasional pada bidang ekonomi. Ada beberapa pihak yang berperan dalam menanggulangi ancaman COVID-19 di bidang ekonomi. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat perlu diedukasi supaya tetap tenang dan tidak panik sehingga memborong bahan kebutuhan karena dapat merugikan orang lain. Pemilik bisnis jika memungkinkan sebaiknya beralih memproduksi barang yang saat ini banyak dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan supply dan demand. Di sisi lain, pemerintah memiliki kekuatan dalam membuat peraturan dan larangan. Pemerintah perlu mengeluarkan beberapa kebijakan atau stimulus di bidang ekonomi guna meredam dampak dari COVID-19. Pandemi ini tidak dapat diatasi hanya dengan satu pihak. Walaupun kita sudah mengeluarkan banyak stimulus, pemerintah tidak mungkin berhasil melawan virus ini jika masyarakatnya masih tidak mengikuti protokol yang ada. Masyarakat pun akan kesulitan jika tidak ada perusahaan yang menyediakan akses internet maupun bahan kebutuhan utama seperti masker dan hand sanitizer. Jadi, marilah kita membantu memberikan dukungan psikologis bagi sesama, menerapkan semangat gotong royong yang sudah jadi warisan sejak dahulu. Jika semua pihak terlibat, maka seharusnya pandemi ini dapat dilalui
oleh bangsa kita tercinta Indonesia. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.